bersolat, tapi di akhirat mereka termasuk tercantum orang yang harus melaksanakan sholat. Nah, seperti itu. Jadi khairul muslimin wal mutafarriqah kan. Jadi ketika di dunia orang kafir tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat, tapi di akhirat nanti akan ditanyakan ya. Karena Ar-Rahmanur Rahim, Allah itu sifatnya Rahman. Nah, Rahman yang sakabeh umat yang ada di dunia, ngan Ar-Rahim yang maha penyayang, ngan hanya orang-orang yang memeluk Islam. Nah, seperti itu. Jadi tetap mereka itu dipertanyakan di hisab. Nah, kalau nggak melaksanakan sholat ya udah nanti masuk neraka. Ya kalau kita misalnya sholat, ya walaupun sholatnya bolong-bolong atau sholatnya masih belum benar, setidaknya orang teh sholat masuk neraka dulu sebentar. Hampir. Ya mugi-mugi orang langsung masuk surga. Amin ya Allah. Wala yajibu alaihi qadauha. Nah, kepada si kafir mah tidak ada kewajiban mengqada sholat. Misalnya si kafir, ya si udah dari lahir emang Kristen atau misalnya kafir, kemudian ketika karena gabungnya bersahabatnya dengan mempulung, ya si cek ini setiap hari dia karena menyekutukan Allah, dia akhirnya murtad, keluar dari agama Islam. Bagaimana, ada kewajiban tidak mengkodok? Ida aslamah. Ida wa ammal murtadu, adapun yang orang murtad, fatajibu alaihi sholat. Orang yang murtad, orang yang syirik ke Allah kayak dukun. Nah, dukun enggak, dukun murtad. Tetapi dia masih ada kewajiban melaksanakan sholat. Nah, ya, dukun percaya ke keris, dukun percaya ke batu cincin, misalnya. Nah, tetap murtad. Orang murtad maka dia tetap wajib melaksanakan sholat, ada kewajiban. Ya. Nanti tetap dihitung, jangan teh. Terus bagaimana? Apakah wajib diqada ketika ini? Nah, mana wa qadauha fatajibu alaihi sholat wa qadauha, dan wajib mengqada sholatnya. Misalnya dukun tadinya Islam, karena dia jadi dukun percaya sama karena asal itu kuat, karena si murtad ini sebelumnya apa? Islam, percaya ke Allah, kemudian karena syirik, nah dia masih tetap pada Islam, kecuali dia masuk agama lain. Nah, eta mah nanti beda deui nanti. Ini yang kedua al-bulughu, yaitu balik. Iya mah Didi mau balik kabeh nya. Geus balik kabeh di dieu mah. Anak kita ini biha untuk melaksanakan sholat. Misalnya anak orang masih 5 tahun kene, masih 4 tahun. Nah, tetap walaupun tidak ada kewajiban, walaupun belum balik, kurang teh orang tua sebagai orang tua wajib merintah anak untuk melaksanakan sholat. Ketika anak masih belum balik, belum tamyiz, mereka sholat. Ya walaupun bacanya masih berantakan, sujudnya masih nggak jelas, nah kadang-kadang sujudnya itu tiduran. Nah tetap itu pahalanya kemana? Pahalanya ke orang tua. Selama anak tersebut belum balik, selama anak tersebut belum tamyiz, maka pahala akan mengalir ke orang tua. Tetapi kalau sudah balik, maka nanti ya untuk sendiri. Nah seperti itu. Makanya bersyukur kita punya anak sejak kecil diajarin sholat. Nah, diajarin dari kecil sholat. Yang punya anak diajarin ke musola, nggak apa-apa bercanda dikit mah gitu kan. Ya ibaratnya misalnya sholat muter-muter, nggak apa-apa. Namanya itu edukasi pendidikan. Jangan dibentak-bentak. Nanti anak kecil dibentak-bentak, sawah nanti akhirnya nggak mau ke musola. Nggak mau ke musola, iwas serem. Soalnya dibentak terus sama pulung.
Kita sebagai orang tua, bagaimana tuh peran kita, PR buat kita, anak-anak kita biar meramaikan musola. Ya. Nah, tapi ketika walaupun kita bawa anak ke musola, tapi kita harus bertanggung jawab, jangan hanya dilepas ketika di musola ditinggalin aja di musola, tapi kita didik. Nah, kalau misalnya di musola waktu sholat jangan bercanda ya, karena kita menghadap kepada Allah yang menciptakan kita. Pelan-pelan, jangan ngomong nanti tangguran. Lakin yumaroni biya pada sama sinin, maka tetapi diperintah melaksanakan sholat setelah sudah 7 tahun. Anak kalau sudah 7 tahun, diperintah untuk melaksanakan sholat. Ya 7 tahun, kan kalau bisa mah ya dari kecil Pak. Ya lebih baik. Ini batasnya 7 tahun. Kita sebagai orang tua wajib merintah anak. Ya. In hasolat tamyiz, lamun hasil tamyiz biar lawan ieu salat. Kalau memang dia menghasilkan tamyiz, maksudnya tamyiz di dia hidung. Nah, hidung itu sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan bahkan tamyiz di sini dia sudah bisa mandiri, makan sendiri. Hasil papa dan tamyiz wa yudrobani ala tarkiha. Kalau misalnya dia belum ngerti juga setelah dia sudah tamyiz, misalnya nak ngaji nak sholat itu wajib, tapi dia sudah ngerti tentang sholat wajib, sholat itu wajib. Misalnya umurnya 8 tahun, dia sudah ngerti sholat itu wajib, tapi dia nggak sholat. Bagaimana? Wajib robani ala tarkiha, maka wajib dipukul ala tarkiha atas meninggalkan sholat ba'da kamal asyari sinin, setelah sudah sempurna 10 tahun. Nah dipukulnya jangan pakai kayu, apalagi pakai sapu. Nah, ya orang didik. Nah, kalau misalnya mau pukul pakai 1 lidi, didikan edukasi. Nah lagi ditambahin 2 lidi. Nah kamu kalau nggak sholat lagi 3 lidi, nanti jadi banyak. Tapi kalau mau dipukul pakai duit sih rajin nanti. Atau kok ngomong puluh kalau dipukul pakai duit mah itu naon lu mah. Ya. Sekali sholat koceng. Puasa itu. Ya, enggak apa-apa membiasakan anak dengan hadiah enggak apa-apa. Ya. Karena ketika memberikan hadiah itu ketika anak masih belum ngerti tentang sholat. Kalau anak sudah ngerti tentang sholat mah jangan dikasih hadiah. Kecuali ini mah untuk anak yang belum tamyiz, belum tahu sholat itu bagaimana, sholat itu perintah siapa nggak tahu. Yang ketiga, yang terakhir, al-aqlu, yaitu berakal. Berakal. Kalau nggak berakal mah itu kayak kewajiban karena sholat. Fala tajibu ala majnun, maka tidak diwajibkan kepada orang yang gelo. Non gelo, ARS ditiupin. Udah tahu ARS dingin baru tiupin. Ada yang kayak gitu? Ya. Fala tajibu ala majnuni, maka tidak ada kewajiban kepada orang yang gelo. Wa qawluhu wa huwa haddut taklif, dan adapun orang berakal ini sebagai pembatas taklif, ya batasan orang bisa sholat harus mempunyai akal. Ya, orang punya akal, dan bahkan orang yang gak punya akal aja ingat ke Allah waktunya sholat. Urang ya kita, ya orang berakal. Bagaimana orang yang misalnya mabok? Orang yang mabok otomatis akalnya nggak ada, maka tidak ada kewajiban. Tetapi ketika sudah sadar akal, maka wajib melaksanakan qada sholat. Kalau misalnya mabok itu hilang akal, nggak sadar. Misalnya yang mempulung berpuasa Kamis tadi teh, mempulung majelbana rajin puasa nasan Kamis tadi. Mantap. Pas Kamisan biasa ieu mah pas buka eta dikasih naon buka singkong.
Eta singkongna kalau banting eta istrina mentang-mentang mangkulu suka singkong dibere singkong kabeh. Eta pas makan singkong tiba-tiba eta hilang ingatan itu. Waduh, Mabok singkong. Susah ada eta mangkulu. Susah ada. Nah, ketika enggak sadar jur baik sampai isya eta jam 8 10 inget iya masih jam 11 ya jam 8 nonton sholat maghrib atuh lawan si mabok dengan tele banyak makan singkong. Nah maka ketika sudah sadar dari mabok maka wajib melakukan qodho. Tuh kayak orang yang stres nanti kalau udah sembuh wajib qodhoan gitu. tapi lah udah sembuh langsung tuh ya. Atau betul semua itu kewajiban. Kayak gitu bos gitu. Embung. Wassalatul masnunatu adapun salat-salat yang disunahkan wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan ada pertanyaan.